Rp245.000. Selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustadz Khairul Anam SPDI, dan sebagai Bilal Al-Ustadz Abdul Mujib Umar SPDI. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan qurrata wajhil 'am wa syarrafa awqatuhu 'ala sa'iril awqat wa faddala ayyamuhu 'ala sa'iril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man qala rabbi Allahu thumma istaqam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man shalla wa sham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur biqaulil hamdulillah, karena saat ini kita telah memasuki Ramadan yang ke-13. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita usia yang panjang, diberikan kesehatan hingga bisa tuntas mengikuti Ramadan di tahun ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala atas segala ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini, mulai dari awal hingga akhir, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan yang terpenting lagi adalah harapan kita lepas dari Ramadan, keluar dari Ramadan, kita semuanya dalam keadaan dosa-dosa kita telah terampuni. Amin, Allahumma amin. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangatlah rugi umatku yang mendapati Ramadan akan tetapi keluar dari Ramadan dia belum terampuni dosa-dosanya. Kenapa dikatakan sangat rugi? Jelas karena di bulan Ramadan inilah maghfirah Allah, ampunan Allah dibuka seluas-luasnya. Begitu besarnya kasih sayang Allah kepada umat baginda Rasul, maka di bulan Ramadan ini setiap amal ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan. Lantas di bulan apa lagi kalau bukan selain Ramadan ini kita akan mendapatkan maghfirah Allah? Tentu sangat rugi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari mumpung Ramadan kita masih berada di fase yang kedua, masih jauh perjalanan kita, kita tekadkan, kita upayakan bahwasanya Ramadan di tahun sekarang itu harus jauh lebih baik daripada Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Kita jadikan setiap ibadah kita di bulan Ramadan ini adalah ibadah yang berkualitas, khususnya puasa kita, puasa yang berkualitas. Karena puasa yang berkualitas inilah nantinya yang akan menyebabkan terampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan harapan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Lantas bagaimanakah kita bisa menjadikan puasa kita berkualitas? Karena banyak juga di antara kita yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan sedikit pahala dari puasa kita, kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak di antara manusia, di antara orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari puasanya, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena mungkin puasa yang kita lakukan hanyalah puasa sebatas menggugurkan kewajiban saja. Puasa yang kita lakukan hanya sebatas menahan tidak makan, tidak minum, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kalau cuman demikian, maka anak kecil pun juga telah melakukannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa, hakikat daripada puasa itu tidak hanya sekedar menahan tidak makan, tidak minum, akan tetapi juga menahan dari segala aktivitas yang bisa merugikan, dari segala aktivitas yang unsurnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang intinya adalah menahan hawa nafsu kita dari segala perbuatan-perbuatan yang maksiat. Maka dari itu, untuk bisa menjadikan puasa kita berkualitas, tidak hanya sekedar menahan tidak makan, tidak minum saja, akan tetapi seluruh anggota tubuh kita harus berpuasa. Mata berpuasa, telinga berpuasa, tangan berpuasa, kaki juga berpuasa. Bagaimana berpuasanya mata? Mata berpuasa menahan dari untuk tidak memandang hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat konten-konten yang tidak bermoral, matanya delalatan dan lain sebagainya. Itu puasanya mata. Demikian juga telinga harus berpuasa, tidak mendengar berita-berita yang unsurnya atau sifatnya provokatif, tidak mendengar berita-berita atau ghibah, menggunjing kejelekan orang lain. Demikian juga kaki kita berpuasa untuk tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Terlebih lagi ma'asyiral muslimin, mulut kita, lisan kita juga harus berpuasa. Karena lisan inilah yang berpotensi untuk bisa menimbulkan perbuatan maksiat. Banyak sekali potensi yang diperbuat oleh lisan kita untuk bisa bermaksiat kepada Allah. Misalnya an-namimah, suka mengadu domba, atau istilah sekarang adalah provokasi, suka menghina, mencaci, suka menuduh, memfitnah, berbicara dusta, dan yang terlebih yang sangat rentan sekali adalah suka menggunjing, suka membicarakan kejelekan orang lain. Inilah yang harus kita perhatikan, lisan yang harus betul-betul kita jaga, karena lisan inilah berpotensi sekali untuk kita bisa menghilangkan atau menggugurkan pahala puasa. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka berpuasa itu tidak hanya sekedar menahan atau menghindar dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa saja, akan tetapi juga harus bisa mampu menghindar dari perbuatan-perbuatan yang unsurnya bisa menghilangkan atau menggugurkan pahala puasa.
Dan tentunya itu tidak dilakukan di siang hari saja. Apakah lantas di siang hari kita tidak boleh menggunjing orang lain, kemudian di malam hari kita diperbolehkan? Tidak. Jelas ini juga bisa mengurangi pahala puasa. Dan bahkan tidak hanya malam hari saja, setelah Ramadan pun juga kita harus bisa mampu mencegah perbuatan kita dari hal-hal yang sifatnya merugikan orang lain. Karena perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain itu tidak hanya menggugurkan pahala puasa saja, akan tetapi bahkan juga bisa menghilangkan, menggugurkan ibadah-ibadah yang lain. Apakah itu ibadah sholat, apakah itu ibadah puasa, zakat, haji, itu bisa gugur akibat dari perbuatan kita yang merugikan orang lain. Inilah yang disebut dengan orang yang bangkrut, yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah bersabda, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku adalah mereka orang yang datang di hadapan Allah dengan membawa segudang pahala, membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah dan lain sebagainya. Dengan bangganya dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, wa ya'ti qad syatama hadza wa safaka dama hadza wa qadhafa hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Dia juga membawa dosa. Dosa pernah merugikan orang lain, dosa pernah mencaci, dosa pernah menggunjing, dosa pernah menuduh, dosa pernah memfitnah, dosa pernah menipu dan lain sebagainya. Maka ketika si fulan ini oleh Allah sedang diadili, datanglah seorang mengadu kepada Allah akan perbuatannya. Ya Allah, saya tidak terima kalau seandainya si fulan ini harus masuk surga. Kemudian Allah bertanya, apa yang engkau adukan? Ya Allah, si fulan ini semasa hidup ia pernah menghina saya, ia pernah mencaci saya. Maka apa yang dilakukan oleh Allah sebagai bentuk keadilan Allah? Wa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Diambillah pahala si fulan ini dan diberikan kepada orang yang mengadu. Datang lagi orang mengadu kepada Allah, ya Allah, saya tidak terima kalau seandainya si fulan ini harus masuk surga. Apalagi yang engkau adukan? Si fulan ini ketika hidup di dunia ia pernah membicarakan kejelekan saya, maka diambil lagi pahala si fulan ini dan diberikan kepada orang yang mengadu itu tersebut. Terus menerus demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai si fulan ini kehabisan pahala. Akan tetapi masih saja datang orang mengadu di hadapan Allah akan perbuatannya selama hidup di dunia. Ya Allah, saya tidak terima kalau seandainya si fulan ini harus masuk surga. Kenapa? Karena si fulan ini pernah menipu, pernah mencuri harta saya dan lain sebagainya. Maka fa in faniyat qabla ma yuqda alaihi, karena kehabisan pahala si fulan ini, apa yang dilakukan oleh Allah? Ukhidha min khotoyahum. Dosa orang yang mengadu itu tadi diberikanlah kepada si fulan. Datang lagi orang mengadu, diambillah dosa orang yang mengadu, diberikan kepada si fulan. Maka si fulan ini sudah kebanyakan dosa yang menumpuk akibat dari perbuatan ketika hidup di dunia. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala ia lempar ke dalam nerakanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang bangkrut dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan mereka yang tidak punya harta benda sedikit pun, akan tetapi pada hakikatnya adalah orang yang bangkrut,
orang yang besok di akhirat kelak hanya sibuk membayar hutang-hutang atas perbuatan dolimnya, atas perbuatan yang merugikan orang lain semasa hidup di dunia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Intinya di bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, syahrut tarbiyah, bulan untuk melatih diri kita, mengekang dari hawa nafsu. Kita selama di bulan Ramadan ini, selama 1 bulan penuh diupayakan untuk bisa melatih diri kita untuk bisa mengekang hawa nafsu kita. Kemudian aplikasinya adalah 11 bulan setelah Ramadan ini. Maka seandainya kita bisa mengaplikasikan apa-apa yang sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan ini, insya Allah kita akan termasuk manusia paripurna, sebagaimana tujuan daripada Ramadan, tujuan daripada puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Kita akan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat khususnya kepada diri saya pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mattasalat aynun min nadhar wa udhun min khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصلى بملائكة قدس ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم دفع أن الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وأن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.